Kabari Sal, nek wis record. Ya, selamat malam Pak Noel. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami, tugas MLTI kami, mengenai layanan TI pada Domino's Pizza. Jadi sebelum kita mempresentasikan tugas kami, alangkah baiknya kita perkenalan. Nama saya Kennedy Utama, saya didampingi oleh teman saya Marcelino Natalio W. dan Lidwina Eka Vita. Jadi di sini kami ingin membahas studi kasus mengenai perusahaan Domino's Pizza yang memiliki layanan TI dalam keberlangsungan pemesanan online. Namun belakangan ini Domino's Pizza ini mengalami penurunan pesanan. Nah, kemungkinan permasalahan yang terjadi pada penurunan pemesanan Domino's Pizza, yang pertama ada gangguan teknis atau server yang menyebabkan pelanggan harus menunggu pesanannya jauh lebih lama. Yang kedua, UI web atau aplikasi yang membingungkan para pelanggan. Kemudian ada gangguan pada sistem pembayaran, kurangnya keamanan data bagi pelanggan, dan banyak keluhan dan kebutuhan dari pelanggan yang segera tidak diatasi. Nah, identifikasi pemilihan praktek manajemen yang kami pilih yaitu problem management. Kenapa problem management? Karena problem management dapat membantu bisnis mengidentifikasi akar penyebab masalah, mencegah masalah serupa terulang kembali, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, dan memberikan solusi alternatif. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh teman saya, Eka. Dan untuk pada pembahasan dari slide ini adalah penerapan dari praktik manajemen yang kelompok kami pilih, yaitu problem management. Yang terjadi pada tahap pertama adalah identifikasi masalah, entah itu analisis masalah dan juga kontrol masalah. Yang pertama adalah melakukan pemantauan sistem, terutama untuk sistem sebelumnya, untuk mengidentifikasi gejala insiden yang telah terjadi. Selanjutnya, pada tahap pertama, adalah memberikan pemahaman atau informasi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah insiden yang sama dan dampak insiden. Tahap kedua adalah pemberian solusi alternatif. Di sini yang pertama adalah melakukan pembenahan sistem, terutama pada sistem yang sering mengalami down. Maka dengan sesegera mungkin dilakukan updating. Untuk yang kedua adalah merancang UI atau user interface yang user friendly agar para pengguna bisa menggunakannya sesuai dengan navigasi dengan baik dan lancar. Yang ketiga adalah memperjelas sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dimaksud adalah dikhususkan untuk cashless pada saat pemesanan online karena pelanggan menggunakan web atau aplikasi. Yang ketiga adalah mengontrol kesalahan. Pada tahap ini digunakan sistem double checking dengan menggunakan kode, paritas, atau kode pengecekan untuk mengecek ulang inputan dari para pelanggan yang tadinya sempat mengalami kegagalan input atau tidak terdeteksi datanya. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini terjadi analisis feedback pelanggan. Analisis ini digunakan sebagai masukan bagi tim yang nantinya akan dimonitoring dan kemudian perubahannya akan ditelusuri lebih lanjut lagi apakah semakin membaik dari sebelumnya atau justru memperburuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcel. Selanjutnya, untuk dapat memahami tingkat keberhasilan dari sistem atau aplikasi yang kita buat, kita menggunakan KPI. KPI yang kita gunakan ada 4, yaitu MTBF, lalu ada task success rate, lalu ada acceptance rate, dan yang terakhir adalah tingkat kepuasan pelanggan. Untuk MTBF sendiri, kita mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan dari komputer atau sistem hingga muncul error pertama kali. Jadi, waktu yang diukur adalah ketika sistem di-deploy hingga error pertama terjadi. Lalu untuk yang kedua adalah task success rate. Ini untuk mengukur berapa banyak orang yang dapat menjalankan task atau order hingga selesai dalam komputer. Lalu yang ketiga adalah acceptance rate. Hal ini digunakan untuk mengukur berapa banyak orderan yang dapat diterima oleh satu komputer. Lalu yang terakhir adalah mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini digunakan agar dapat mengetahui bagaimana sistem kita sudah berjalan dari sisi pelanggan, bagaimana dari UI UX-nya maupun dari keberlanjutan sistemnya atau servernya dan lain sebagainya. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.